Halo guys, balik lagi bareng gua Ali di channel Asokat Story. Di video kali ini gua akan membahas sejarah terciptanya U-boat atau underwater boat. Apa itu U-boat? U-boat adalah kapal selam Jerman atau kapal selam andalan Jerman. RAPD-1 dan juga RAPD-2. Bahkan sebelumnya juga udah diciptain, geng. Seperti yang kita tahu, sebuah negara pasti memiliki alutista. Dan alutista itu bermacam-macam ya, geng. Ada yang di darat seperti mobil atau tank baja. Ada juga yang di udara seperti pesawat atau helikopter. Ada juga yang di laut seperti kapal induk atau kapal selam. Nah, di video kali ini gue akan membahas kapal selam andalan Jerman atau yang biasa disebut U-boat. Penciptanya siapa dan kapan pertama kali diuji coba. Jadi Jerman pertama kali mengembangkan kapal selam pada tahun 1850-an. Gila, udah lama banget ya, geng. Jadi sekitar berapa tahun? 1850. Jadi sekitar 174 tahun yang lalu, gengs. Jerman itu sudah bisa membuat kapal selam. Dan uji coba pertamanya dilakukan di Pelabuhan Kiel pada tanggal 1 Februari 1851. 30 tahun setelahnya, yaitu pada tahun 1980, Jerman kembali mengembangkan kapal selam yang diberi nama Nordenfell 1 dan Nordenfell 2. For your info nih, gengs, kapal selam Jerman pertama itu diisi oleh 3 awak, tetapi nggak berjalan mulus atau nggak perfect kayak gitu, geng, karena tenggelam ke dasar pelabuhan Kiel. Karena itu masih uji coba lah, geng, wajar lah. Penemunya sendiri bernama Wilhelm Bauer, seperti yang ada di samping kiri gua nih fotonya. Beliau itu adalah penemu dan perancang kapal U-boat atau kapal Nordenfell 1 dan Nordenfell 2. Jadi nggak hanya U-boat ya, geng. Jadi nggak hanya U-boat yang beliau rancang dan juga buat, tetapi Nordenfell 1 dan Nordenfell 2 pun dibuat oleh Wilhelm Bauer ini. Ya, dan tak hanya negara Jerman saja yang memakai U-boat ini. Negara tetangganya pun memakainya, yaitu negara Rusia. Karena pada saat dulu nih, ketika Jepang berperang dengan Rusia atau dengan Kekaisaran Rusia, yang pada saat itu belum menganut ideologi komunis. Jadi pihak Kekaisaran Rusia itu membeli U-boat ini ke negara Jerman. Untuk apa? Untuk menandingi kapal induk dan juga kapal-kapal milik Kekaisaran Jepang pada saat itu. Tetapi mereka itu tetap kalah dalam pertempuran Rusia-Japan yang dilakukan di Manchukuo atau Manchuria, di perbatasan antara Jepang dan juga Rusia. Dengan takluknya Pulau Manchukuo atau Manchuria dan menjadi negara bonekanya Jepang sampai tahun 1945, yaitu ketika PD2. Gila ya, negara Asia kecil gitu kan, baru berkembang lagi, baru terbuka lah istilahnya, geng. Baru terbuka dengan dunia luar, baru tahu teknologi dan baru mengembangkan militer, udah bisa naklukin negara sekelas Kekaisaran Rusia. Pastinya itu sudah sangat-sangat membanggakan lah, apalagi itu negara Asia gitu kan. Yang mana seperti yang kita tahu, tahun-tahun 1900-an ke bawah itu negara Asia hanya 2 nih, geng, 2 kekaisaran atau kerajaan yang dominan lah bisa dibilang, yaitu Kekaisaran Ottoman dan juga Kekaisaran Jepang pada saat itu. Nah, kenapa Jepang bisa memiliki teknologi secanggih itu dan bisa mengalahkan Rusia? Karena jawabannya adalah dia sudah berteman lama atau berkawan lama dengan Jerman. Yang mana seperti yang kita tahu, Jerman memiliki alutista yang canggih. Ya, pastinya karena
pastinya Jepang pun ketularan canggihnya gitu kan, bahasa gampang kayak gitu. Karena dia kan udah berteman lama dengan Jerman. Walaupun Rusia membeli ke Jerman, tapi kan nggak dekat gitu ke negaranya, atau hubungannya kurang erat lah dengan Jerman, nggak kayak Jepang. Kalau Jepang itu kan dekat tuh, hubungannya dekat. Apalagi ketika PD2 nih. Mereka udah terang-terangan menjadi blok poros dan satu kubu. Ya di situ tuh makin gencar lagi tuh transferan teknologi dari Jerman ke Jepang. Makanya seperti video gua sebelumnya, yaitu transferan atau makanya seperti video gua sebelumnya, ada beberapa teknologi yang ditransfer Jerman ke Jepang, bukan tanpa sebab, karena Jerman tahu nih Jepang merupakan satu kubu dan Jepang merupakan kawan lama dan kawan selamanya gitu kan pada saat itu. Jadi ya mau nggak mau harus ditolong gitu kan, dengan cara apa? Dengan cara ngebantu dari segi ilmu gitu kan. Ilmu apa? Ilmu membuat alutista pastinya. Bahkan pada saat itu banyak produk-produk Jerman nih yang dinamai diproduk-produkan Jepang ya. Setelah PD2 gitu kan. Kayak contoh Honda Tiger. Lu tahu kan pasti motor Honda Tiger. Tiger itu kan diambil dari kata atau dari nama lah ya, dari nama tank andalan Jerman RPD2. Ada lagi tuh Isuzu Panther, mobil yang terkenal bandel dan kuat. Mobil dari Jepang, mesinnya Isuzu dan tipenya tuh atau namanya lah ya, nama mobilnya tuh Isuzu Panther ya. Panther adalah tank kebanggaan atau tank yang apa ya, yang super kuat lah di Jerman juga guys. Era-era PD2. Tank Panther. Ini udah jelas ya geng, suatu tanda atau suatu bukti lah bahwa Jepang itu sangat erat dan sangat menghargai gitu kan ilmu yang diberikan Jerman kepada negaranya kayak gitu. Apalagi ketika restorasi Meiji, Kaisar Mutsuhito atau Kaisar Meiji itu terang-terangan nih ke semua negara nih. Pokoknya kalian yang mau masuk ke negara Jepang monggo. Kalau gua analogikan kayak gitulah. Bahkan pada saat itu Kekaisaran Turki Ottoman itu dikirimin surat geng oleh kekaisaran atau oleh Kaisar Meiji untuk apa? Untuk mempersilahkan para para filsuf dan juga para dai-nya itu untuk mendakwahkan ilmu Islam ke negara Jepang kayak gitu kan. Dan bukan hanya Islam, banyak agama-agama lain pun diberikan surat kayak gitu. Untuk apa? Untuk memberikan ilmunya gitu kan, ilmu agama apapun lah ke negara Jepang pada saat itu kan. Nggak hanya itu, ilmu teknologi pun sama dan ilmu perdagangan pun sama. Yang dulunya itu mereka sangat-sangat tertutup dan sangat-sangat melarang gitu kan negara lain itu masuk ke negara Jepang kayak gitu kan. Itu adalah sejarah singkat U-boat Jerman atau kapal selam Jerman yang bernama U-boat, yang dijuluki siluman gitu kan, siluman yang mematikan. Buat kalian yang ingin menambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan buat lo yang suka dengan video gue, pasti udah klik tombol subscribe dan logo bel dari sampingnya gue. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.